Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para asatidzah al-kiram yang Allah muliakan, para guru, para pengajar, juga para staf Ma'had Ihya'us Sunnah di Tasikmalaya, juga anak-anakku sekalian, para santri, calon-calon ulama, calon-calon duat, calon-calon ahli surga yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Setelah sekian bulan saya baru mengunjungi lagi tempat yang selalu saya rindukan ini. Anak-anakku sekalian, juga para asatidzahil kiram, semua orang ingin sukses di dalam hidup. Cuma sayangnya kebanyakan orang hanya bercita-cita sukses hidup di alam dunia saja, tanpa memikirkan kesuksesan, kebahagiaan di akhirat. Padahal hidup di dunia hanya sebentar, hanya puluhan tahun. Sebagian ada yang belasan tahun, sebagian ada yang belum 10 tahun sudah meninggal. Paling lama 70-80 tahun. Sebentar. Dibanding nanti masuk ke alam kubur lebih lama lagi sampai kiamat. Setelah kiamat kita lanjut hidup di alam akhirat. Itu tidak ada batasan waktu. Hidup kita yang sebenarnya itu di sana. Allah berfirman, wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat di sanalah kehidupan yang sebenarnya. Kalau di dunia hanya sementara pasti ditinggalkan. Di akhirat abadi selama-lamanya. Maka kalau ingin sukses hidup, raih kesuksesan di akhirat yang tidak ada akhirnya. Untuk apa di dunia senang, banyak uang, memiliki pangkat kedudukan yang tinggi, kekuasaan yang luas. Tapi di akhirat menderita, itu kerugian. Maka kesuksesan hidup adalah apabila kita meraih dua hal. Pertama, selamat dari azab Allah, neraka Allah di akhirat. Kedua, dimasukkan ke dalam surga. Itulah sukses hidup bagi kita. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza." Siapa orang yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh orang itu telah bahagia, telah sukses. Raih kesuksesan di sana. Apa yang kita lakukan di dunia ini semua termasuk apa yang sedang kalian lakukan di sini. Apa yang sehari-hari kalian lakukan di sini. Apa yang dilakukan oleh para asatidzah, apa yang dilakukan oleh saya sehari-hari. Itu semua ikhtiar, upaya untuk meraih kesuksesan di akhirat agar selamat dari api neraka, agar masuk ke dalam surga. Nah, tempat yang paling memungkinkan untuk bisa meraih kesuksesan itu tempat yang sekarang kalian tempati dengan seluruh aktivitas hariannya. Gak semua orang ada di tempat seperti ini.
Gak semua orang hidup di lingkungan pesantren dengan kegiatan-kegiatan yang mengarahkan kita untuk meraih kesuksesan di akhirat. Yaitu tadi diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan cara untuk bisa selamat dari api neraka cuma satu. Apa satu itu? Kita bersih bebas dari penyebab dimasukkannya orang ke dalam neraka. Penyebab masuknya orang ke dalam neraka adalah dosa. Mulai dari dosa terbesar yaitu syirik, kufur, bid'ah, dan maksiat. Itu penyebab orang terancam dengan neraka. Oleh karena itu untuk bisa selamat dari api neraka, bebaskan diri kita dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Sedangkan untuk bisa meraih surga hanya dengan satu. Yaitu apa? Sebanyak mungkin kita mengumpulkan meraih pahala. Semakin banyak pahala, semakin tinggi level tingkatan di surga nanti. Ketika Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menafsirkan sebuah ayat. Ayat ini dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Dalam bab fadlul ilm. Allah berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-Mujadilah ayat 11. Kata Imam Ibnu Hajar, raf'atud darajat li kasratis thawab. Ketinggian derajat, maksudnya derajat di surga, itu karena banyaknya pahala. Makin banyak pahala, makin tinggi derajat surganya. Jadi surga diraih dengan pahala, neraka bisa dihindarkan dengan menghindari dosa. Makanya berebutlah, berlombalah untuk meraih dua hal ini. Pertama, ampunan yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Kedua, pahala yang menyebabkan kita masuk level tertinggi di surga. Allah memerintahkan kita untuk itu. Lihat surah Ali Imran 133, Allah menyatakan, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dalam ayat ini Allah memakai lafaz wasari'u, bersegera. Jangan lelet, jangan lemot, jangan lambat, tapi secepat mungkin. Sesegera mungkin. Sesegera mungkin untuk apa? Meraih ampunan Allah dan meraih surga. Ampunan Allah diraih agar terhindar dari api neraka dan meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Hadid, lafadznya sedikit berbeda. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardh u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Wasabiqu artinya berlombalah kalian. Berlomba sama, cepat-cepat. Enggak ada lomba apa lambat-lambat, ya enggak. Berlombalah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga. Raih dua hal ini. Ampunan yang bisa menyelamatkan kita dari azab dan pahala yang menyebabkan kita meraih level yang sangat tinggi di surga. Ini kunci sukses. Siapa yang meraih dua hal ini, dia akan dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sukses dia. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah bahagia. Dia sukses dalam hidupnya. Maka seluruh aktivitas yang kita lakukan selama hidup di dunia
ditujukan untuk meraih dua hal ini. Penghapusan dosa dan mengumpulkan sebanyak mungkin pahala. Ternyata orang yang paling beruntung memperoleh kesempatan untuk bisa meraih kesuksesan hidup adalah orang-orang yang berada di lingkungan pondok pesantren seperti ini. Kenapa? Karena seluruh aktivitas yang dilakukan di sini ditujukan untuk meraih dua hal tadi. Ya, memperbanyak ampunan, perbanyak kegiatan, amalan yang bisa menghapus dosa. Ya, juga untuk mengumpulkan sebanyak mungkin pahala. Coba kita rinci. Pertama, amalan yang bisa meraih ampunan Allah. Wasari'u ila magfiratin, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Artinya bersegera melakukan amalan-amalan yang mengundang ampunan Allah. Itu banyak loh. Salah satunya apa yang kalian lakukan sehari-hari di sini. Yaitu belajar ilmu. Belajar mau faham mau tidak, mau pintar mau tidak, pokoknya dengan belajarnya saja ampunan Allah itu sudah Allah turunkan tuh. Banyak keterangan ayat ataupun hadis diantaranya nih. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Berkata Rasulullah SAW, Inna lillahi malaikatan sayyarah. Sesungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat yang selalu muter-muter tuh. Bukan jalan-jalan, sebab malaikat tidak berjalan tapi terbang-terbang. Kan malaikat punya sayap. Berapa jumlah sayap malaikat? Beda-beda, ada yang 2-2, ada yang 3-3, ada yang 4-4. Malaikat Jibril berapa? Salah, malaikat Jibrilnya cuma 1. Sayapnya 600. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Ini bukan ayat ta'andud ini, bukan. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan telah menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap, ada yang 2-2, ada yang 3-3, ada yang 4-4. Muter-muter malaikat. Untuk apa? Yabdaguna majalisad dzikr. Mereka itu terbang ke sana kemari mencari majlis-majlis zikir. Dan seutama-utama majlis zikir adalah majlis ilmu. Begitu ketemu majlis itu, mereka saling berteriak, ini yang kita cari, ayo ngumpul. Lalu mereka bertumpuk satu sama lain sampai ke langit dunia. Saking banyaknya. Setelah beres, mereka terbang naik ke atas menuju Allah. Lalu oleh Allah ditanya, min aina jitum, dari mana kalian? Mereka menjawab, ji'na min indi ibadika. Kami datang dari hamba-hambamu. Mereka bertasbih, bertahmid, bertakbir, mensucikanmu, memujimu dan seterusnya. Allah bertanya, apa yang mereka inginkan dengan melakukan semuanya itu? Dijawab oleh para malaikat, kata mereka, yang mereka inginkan adalah surgamu. Yuriduna jannatak. Hal ra'u jannati, apakah mereka sudah melihat surgaku? Belum. Bagaimana kalau sudah, pasti sungguh-sungguh lagi. Apalagi yang mereka inginkan? Mereka minta perlindungan kepadamu. Dari apa mereka minta perlindungan kepadaku? Dari nerakamu. Apa mereka sudah melihat nerakaku? Belum. Bagaimana kalau sudah melihat? Pasti sungguh-sungguh lagi. Kata Allah, saksikan oleh kalian. Qad ghafartu lahum.
Aku sudah ampuni dosa-dosa mereka. Dosa orang yang hadir di masjid untuk ngaji. Dan akan aku berikan kepada mereka apa yang mereka harapkan, yaitu surga. Dan aku berikan kepada mereka perlindungan dari apa-apa yang mereka berlindung kepadaku dari hal itu, yaitu perlindungan dari api neraka. Lihat. Hadis yang sahih ini menjelaskan orang yang sedang ngumpul di masjid, belajar ilmu akan memperoleh ampunan dari Allah, jaminan surganya, jaminan dilindungi dari api neraka. Jadi salah satu amalan peraih ampunan adalah belajar. Dan kalian setiap hari, sehari berapa jam belajar di sini. Belajar tentang agama ini. Selama kalian belajar, selama itu ampunan turun. Selama itu pahala dilimpahkan. Rahmat Allah ditaburkan. Sakinah dan seterusnya. Allah turunkan. Suatu saat Nabi SAW kata Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, bertanya, atau tepatnya ditanya, mana yang lebih utama sih, orang alim dengan ibadah pas-pasan atau orang abid ahli ibadah tapi dengan ilmu yang pas-pasan? Beliau menjawab, fadlul alimi alal abid ka fadli ala adanakum. Wa fi riwayatin ka fadlil qamari lailatal badr ala sairil qawakib. Keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Terus beliau melanjutkan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatal hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Allah, para malaikat, seluruh penghuni langit dan bumi, sampai semut, sampai ikan yang ada di lautan, semua bersolawat kepada dua pihak, yang mengajarkan ilmu, yang belajar ilmu. Dapat solawat. Dan solawat malaikatlah istighfar dan tarahum mereka bagi orang-orang itu. Selama kita ngaji, selama belajar, selama mengajar, para malaikat itu mendoakan, oh ya Allah, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum, ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Selama kita ngaji, malaikat selalu istighfar untuk kita. Dan doa mereka dikabul. Selama kita belajar, dosa kita berjatuhan, digugurkan. Selain pahala, selain rahmat, selain sakinah, selain macam-macam keutamaan lainnya dari mencari ilmu. Coba berapa jam sehari kalian belajar di sini, selama itu ampunan Allah turun. Dosa kita berguguran, pahala bertambah. Dan itu langkah menuju kesuksesan di akhirat, selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz, sungguh bahagia orang yang seperti itu. Inilah amalan pertama peraih ampunan Allah. Amalan pertama yang menyebabkan orang itu akan sukses dalam hidupnya di akhirat, selamat dari neraka dan mudah ke surga. Makanya tak heran apabila Nabi SAW menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu. Contohnya pesantren, mondok seperti kalian. Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Kenapa? Karena hal tadi. Ini amalan pertama nih. Dan itu hanya dilakukan oleh para santri, para asatidah di pondok. Coba lihat orang di luar pondok, sehari-harinya ngapain? Mencari uang, mencari jabatan, mencari kekuasaan, intinya mencari dunia. Yang mereka cari, amalan yang mereka lakukan tidak dijanjikan dapat pahala seperti kalian, tidak dijanjikan dapat ampunan seperti kalian, malah
membuat mereka lalai dari kewajiban, lalai dari akhirat, hartanya, jabatannya, pangkatnya, kekuasaan hanya tambah membebani mereka di akhirat. Kan itu akan dipertanggungjawabkan, ditanya ya. Makin susah dan berat hisab bagi mereka. Makin berat jalan menuju surga. Makin lancar melangkah ke neraka. Wal'iyadzubillah. Kita ini orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk berada dalam lingkungan yang seperti ini. Syukuri itu. Gak semua orang bisa mondok di pondok pesantren manapun. Gak semua orang kalau bisa mau, enggak. Ada yang bisa enggak mau. Ada yang mau enggak bisa. Kalian ya mau ya bisa. Hidup di lingkungan pondok dengan aktivitas mengaji, belajar agama terus, maka mempermudah jalan menuju surga, mempermudah penyebab diselamatkannya kita dari api neraka. Ini yang pertama. Kedua, coba lihat. Ada hal yang spesifik dari ilmu yang dipelajari, yaitu ilmu khusus yang bila ini dipelajari, diterapkan, juga menghapus dosa dengan jumlah yang sangat banyak. Apakah itu? Secara khusus kalau tadi belajar ilmu agama secara umum, ini belajar ilmu tauhid secara khusus. Di sini kan diajarkan tauhid. Tauhid yang lurus sesuai dengan para pendahulu kita dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama as-salafus soleh. Lihat. Ketika orang belajar tauhid dan mengaplikasikannya, apalagi mendakwahkannya, itu mengundang turunnya ampunan Allah, menghapus banyak pahala, sampai mengundang banyak maghfirah, sampai maghfirahnya itu segede yang tidak bisa kita bayangkan. Segede apa? 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kalau kita berdosa dan dosanya itu berwujud, kelihatan, anggaplah saking banyaknya dosa kita, dunia ini penuh dengan dosa kita. Sepenuh itu dosa bisa terhapus dengan tauhid. Dan ini diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab tauhid dalam bab fadlu tauhid. Siapa orang yang bertauhid, mempelajari, memahami secara benar lalu diaplikasikan, diwujudkan, diamalkan dalam kehidupan kesehariannya, itu bisa menghapus dosa sebanyak apapun dosa itu. Dalil tentang hal ini banyak sekali. Salah satunya adalah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, alimni kalimatan. Ya Allah, ajarkan kepadaku satu kalimat yang engkau khususkan bagi diriku. Kata Allah, qul ya Musa la ilaha illallah. Katakan olehmu, hai Musa, la ilaha illallah. Diajari kalimat tauhid, Nabi Musa itu berkata, Rabbi kullu ibadika yaqulunaha. Ya Allah, semua hambamu mengatakan ini. Jadi tidak khusus bagiku kalau begitu. Ini ingin yang khusus, ingin yang spesial. Tidak kalimat yang dikatakan oleh semua orang, oleh banyak orang. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya Musa, wahai Musa, seandainya langit yang 7 beserta isinya, bumi yang 7 beserta isinya, seandainya itu semua diletakkan di satu daun timbangan, lalu kalimah la ilallah diletakkan di timbangan yang lain, niscaya akan lebih berat kepada kalimah la ilaha illallah.
Satu kalimat la ilallah yang enteng ringan ditimbang dengan 707 lapis langit dan bumi, ternyata kalah 7 lapis langit dan bumi ini beratnya oleh satu kalimat ringan la ilaha illallah. Mananya apa? Keutamaan kalimat la ilaha illallah, pahala yang dihasilkan dari kalimat tauhid lebih berat ketika ditimbang daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Saking beratnya. Bagaimana kalau ditimbang dengan dosa manusia? Apakah dosa seberat langit dan bumi? Dosa manusia? Seandainya ya, dosa yang dilakukan oleh seorang manusia menandingi beratnya lapisan langit dan bumi, tapi ketika ditimbang dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, ini kalah. Lebih berat kepada la ilaha illallah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang lebih berat timbangan amal kebaikannya, pahala kebaikannya lebih berat dibanding dosanya, dia akan berada dalam kehidupan yang radiyah, yang membuat dia senang, sumringah, bahagia. Dalam ayat lain, fi jannatin aliyah, di surga yang sangat tinggi. Maka dari sinilah para ulama menyimpulkan bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah bila dipahami dengan pemahaman yang benar, diaplikasikan dalam kehidupan, itu bisa menghapus dosa walaupun dosanya seberat 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ini dalil yang pertama. Kedua, pasti kalian pernah mendengar yang disebut dengan hadis bitaqah. Apa bitaqah itu? Kartu yang kecil dan tipis. Allah Azza wa Jalla memanggil salah seorang di antara umatku. Di hadapannya lalu dibeberkan 99 jilid buku daftar kesalahan dan dosa dia. Satu bukunya besarnya sejauh mata memandang. Satu lembarnya aja, satu bukunya aja, kalau sejauh mata memandang, pasti daftar dosa dan kesalahannya banyak ya. Apalagi ini 99. Lalu Allah bertanya kepada orang ini, Ata'rifu dzamba kadza fi yaumi kadza? Kamu mengakui enggak dosa-dosa kamu di hari ini dari yang ada di daftar itu? Orang itu menjawab, bala ya Rabbi, ya saya mengakui. Sudah kebayang tuh, dosa-dosanya teramat sangat banyak. Lalu Allah bertanya, apa kamu punya uzur atau kebaikan yang bisa menghapus semua dosa itu? Dijawab, tidak. Apa kamu menganggap bahwa para malaikat pencatat amalan itu zalim kepadamu? Ada dosa yang tidak kamu lakukan tapi ditulis? Enggak ada, semuanya adil. Hal indaka hasanah. Apa kamu memiliki kebaikan yang bisa menghapus? Karena Allah berfirman, innal hasanati yadhibnas sayyiat. Kebaikan itu bisa menghapus dosa. Apa kamu punya enggak kebaikan yang bisa menghapus semua dosa ini? Orang ini mikir enggak ada. Udah pasrahlah, binasa kayaknya akan diazab karena dosa-dosanya yang banyak tadi. Apa kata Allah? Bala inna laka indana hasanah. Ya, menurut kami kamu memiliki satu kebaikan. Dikeluarkanlah bitaqah, kartu kecil. Di dalamnya tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata orang itu, ya Allah, apa maksud dari 99 jilid buku dan satu kartu ini? Kata Allah, la zulma alaikal yaum, tidak ada kezaliman bagimu pada hari ini. Akan ditimbang. Kalimat tauhid yang pernah kamu katakan yang tertulis dalam bitaqah ini akan ditimbang dengan 99 jilid buku tadi.
Diletakkanlah ini di timbangan yang ini, yang itu di timbangan yang itu. Ternyata apa? Berat kepada la ilaha illallah. Makanya para ulama di antara Ali Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul ketika membahas rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari akhir, salah satu di antara poin yang wajib diimani sebagai bagian dari iman kepada hari akhir adalah adanya mizan, adanya timbangan. Al-waznu yawma idzinil haqq. Timbangan pada hari itu benar ada. Dan banyak lagi ayat yang lain. Seperti tadi, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi isyatir. Itu menunjukkan adanya mizan. Apa yang ditimbang? Ada 3. Pertama mungkin pahala dari amalan manusia. Nanti pahala kok bisa ditimbang? Pahala kan abstrak. Yes, kullu thawabi a'mali ibni Adam mujassimatun yaumal qiyamah. Itu perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Semua pahala dari amal-amal yang dilakukan oleh manusia akan berwujud nanti pada hari kiamat. Itulah yang ditimbang. Kedua, ada lagi yang berpendapat yang ditimbang itu buku catatan amal. Dalilnya hadis yang bitokoh tadi. Ada catatan amal buruk ditimbang dengan catatan amal baik. Dan ternyata amal baik dia hanya la ilaha illallah. Ditimbang ternyata lebih berat kepada la ilaha illallah. Terhapuslah dosa yang berjumlah 99 jilid buku bagi orang tadi. Lalu orang itu pun selamat dari murka dan azab Allah. Jadi ternyata salah satu amalan yang bisa menghapus dosa kita adalah kalimat tauhid. Ilmu tauhid. Fahami secara benar. Pelajari secara mendalam. Amalkan, aplikasikan, dakwahkan, maka akan melahirkan pahala yang besar dan mengampuni dosa dengan jumlah yang sangat besar. Sampai dalam hadis tentang Nabi Musa tadi, maka langit yang 7 dan bumi yang 7 pun beratnya kalah oleh kalimat tauhid. Ini tanda muadzan ya. Betul apa benar? Nanti sebentar lagi. Jadi menir atau rek adzan teh. Berarti mau selesai ini kajiannya. Jadi yang kalian pelajari selain ilmu-ilmu agama secara umum, kalian belajar juga tauhid, ya enggak? Untuk diyakini, terus diamalkan. Itu penghapus dosa. Itu 2 tuh, amalan penghapus dosa yang kedua adalah itu. Dan ini hanya terjadi di pondok pesantren. Di luar pondok, orang-orang lalai dari belajar akidah, belajar tauhid dan mengaplikasikannya. Banyak. Maka orang yang berada di lingkungan pondok yang belajar tauhid, orang-orang beruntung diarahkan oleh Allah untuk hidup di lingkungan seperti itu. Agar apa? Pahalanya terus nambah, dosanya terus-terusan berkurang. Yang kedua, amalan kedua. Amalan ketiga. Nanti kita adzan dulu sebentar. Setelah adzan kita lanjut sebentar. Lalu kita sholat ya. Setelah sholat, udah saya mau pulang ya. Mana muadzin silakan adzan dulu. Nanti setelah adzan kita lanjut sebentar. Sudah 2 poin yang kita jelaskan. Amalan pengundang turunnya ampunan Allah. Dan sekaligus meraih pahala yang banyak di sisi Allah. Pertama belajar ilmu syar'i secara umum. Yang kedua belajar ilmu tauhid dan mengamalkannya. Dan dua-duanya sedang kalian lakukan. Orang di luar pondok tidak melakukan apa yang kalian lakukan. Ini untungnya berada hidup di lingkungan pondok seperti ini. Kita teruskan yang ketiga.
Yang ketiga juga sama sehari-hari kalian lakukan di sini nih. Di luar sini belum tentu tuh. Apakah amalan ketiga yang bisa mengundang pahala besar dan ampunan yang besar adalah amalan ini kita lakukan sehari-hari. Minimal 5 kali sehari semalam. Bisa diduga apa? Sholat, iya. Sholat dan amalan-amalan yang berkaitan dengan sholat ternyata semuanya itu mengampuni dosa kita selain mendapatkan pahala. Pertama, sebelum kita sholat, kita wajib melakukan amalan lain terlebih dahulu. Apa? Wudu. Wudu itu menggugurkan dosa. Berkata Rasul SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata beliau, ala ukhbirukum ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'ud bihil darajat. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian satu amalan yang menyebabkan Allah akan mengampuni dosa-dosa karena amalan tadi dan mengangkat derajat. Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, ya mau wahai Rasulullah. Kata beliau ada 3. Pertama, isbagul wudu'i alal makarih. Wa kathratul khuta' ilal masajid. Wa antidharus sholah ba'da sholah. 3 tuh. Lihat 3-3-nya kalian lakukan sehari-hari. Pertama, menyempurnakan wudu di saat sangat berat, sangat malas ketika mau berwudu. Baik karena dingin ataupun karena jauhnya dari tempat kita ke tempat air. Atau karena kurang enak badan. Atau karena apa saja, pokoknya berat wudu. Terus kita berwudu dengan menyempurnakan wudu. Itu 2. Pertama, dosa digugurkan. Yang kedua, derajat dinaikkan. Kedua, memperbanyak langkah ke masjid. Dan yang ketiga, menunggu sholat ba'da setelah sholat. Umpamanya kita, tadi kan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita tidak pulang. Tidak pulang ke asrama, tidak pulang ke rumah. Menunggu sholat isya di masjid ini. Maka itu pun menggugurkan dosa. Selain selama kita duduk di masjid menunggu sholat, pahala yang Allah berikan sama dengan pahala orang yang sholat. Asal niatnya dia duduk di masjid betul-betul murni untuk menunggu waktu sholat yang akan datang. Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengingatkan nih, memberitahukan kepada kita, kalau ada kajian di masjid, mungkin dari asar sampai maghrib, mungkin dari maghrib sampai isya, dan kita duduk di masjid, niatkan. Selain kita menghadiri kajian, kita niatkan menunggu waktu sholat yang akan datang. Dan kita akan sholat berjamaah ketika saat sholat itu tiba. Maka kita dapat pahala double. Pahala ngaji dapat, pahala sholat dapat. Selama kita duduk di sini, pahala ngaji dapat. Pahala sholat, walaupun kita tidak sedang sholat, tetap Allah curahkan kepada orang itu. Lihat, bahwa wudu bisa menghapus dosa. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, innal amda idza tawaddu'a fa ahsana wudu'ahu fa ghassala wajhahu. Sesungguhnya seorang hamba bila dia berwudu lalu membaguskan wudunya, lalu dia membasuh wajahnya, keluarlah dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh anggota badan pada wajahnya ketika kita berkumur-kumur. Ketika airnya disemburkan dari mulut, itu bersamaan dengan keluarnya air dari mulut, keluar juga dosa-dosa yang diperbuat oleh mulut kita. Ketika kita membasuh wajah,
maka keluarlah dosa-dosa yang dilahirkan dari mata kita. Ketika kita membasuh kedua tangan, maka bersamaan dengan bergugurannya air, berguguran juga dosa yang pernah dilakukan oleh tangan kita. Begitu seterusnya sampai dosa yang dilakukan oleh langkah kaki kita itu berguguran ketika kita berwudu. Hayati, nikmati wudu kita. Semangatlah untuk memperbanyak wudu. Walaupun kita tidak akan sholat, batal wudu. Dengan wudu aja pahala dapat, dosa berguguran. Tuh lihat, ini pertama. Sebelum sholat dimulai, dosa kita ini sudah digugurkan oleh wudu. Kedua, langkah kita dari rumah, dari asrama ke masjid juga menambah pahala dan mengurangi dosa. Langkah kanan mengangkat derajat dia satu level dan langkah kiri menghapus satu dosa yang pernah dia lakukan. Makin banyak langkah, makin sering melangkahkan kaki ke masjid, makin banyak pahala dan makin banyak dosa yang digugurkan. Terus yang ketiga, masuk ke masjid sholat. Sholat sunnah, apalagi sholat fardu, itu menghapus dosa dengan jumlah yang sangat banyak. Nabi SAW pernah kan bertanya, bagaimana pendapat kalian? Apabila di depan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai besar, lalu orang itu mandi sehari 5 kali, masih adakah daki atau kotoran yang tersisa? Dia jawab, demi Allah tidak ada. Demikianlah sholat. Sholat menghapus dosa-dosa yang dia lakukan. Bahkan bukan hanya dosa kecil, Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyatakan termasuk dosa besar. Didalili oleh banyak hadis, diantaranya nih. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda tentang keutamaan wudu. Salah satunya beliau menyatakan, ya, ma min muslim yatawaddau fayusbighu wudu'ahu thumma qama fasalla rak'ataini. Siapa orang yang berwudu, lalu dia membaguskan wudunya, lalu dia berdiri sholat 2 rakaat. Lam yuhaddits fi nafsihi syai'. Di dalam hatinya selama sholatnya itu tidak terbersit apapun, khusyuk sholat. Dalam riwayat lain, faqbala biwajhi wa qalbihi ilallah. Dia fokus menghadap kepada Allah dengan wajah dan hatinya. Maka dalam satu hadis wajabat lahul jannah, wajib dia masuk surga. Dalam riwayat lain, masih riwayat Imam Muslim, maka dihapus semua dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Lalu diakhiri kharajat min khati'ati kayaumin waladathu ummuhu. Dia akan keluar dari dosa-dosa kesalahannya seperti pada hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya, seperti bayi lagi. Kalau bayi jangankan dosa besar, dosa kecil juga enggak kan? Dan ini menunjukkan keutamaan wudu plus sholat. 2 rakaat. Sholat apa 2 rakaat tadi? Sholat syukur wudu. Dan itu bukan wajib, bukan sunnah muakkadah, sunnah ghair muakkadah. Tapi bila dilakukan dengan khusyuk, dengan berkualitas, dengan ikhlas, menghapus seluruh dosa, termasuk dosa besar, sehingga dikatakan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Lihat lagi penjelasan para ulama berdasarkan hadis Nabi SAW. Bila seorang hamba sujud atau ruku, maka diletakkanlah seluruh dosa-dosanya di atas kepala, tengkuk, dan punggungnya ketika ruku dan sujud. Dan ketika dia bangkit dari ruku atau dari sujud, berjatuhanlah dosa-dosanya itu dari dirinya. Diampuni. Makanya tak heran kalau sholat yang 5 waktu itu bisa menghapus dosa. 1 kali sholat menghapus dosa dari sholat tadi sampai sholat sekarang. Nanti sholat yang akan datang menghapus dosa dari sejak sekarang sampai sholat yang akan datang. Begitu. As-salawatul khams.
Wal jumu'ah ilal jumu'ah. Wa Ramadan ila Ramadan. Mukaffiratun liman bainahun. Salat yang 5 waktu. Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan. Itu menghapus dosa-dosa yang dilakukan antara salat-salat tadi. Lihat. Ini yang ketiga. Pertama, wudu menghapus dosa. Kedua, langkah-langkah kita ke masjid juga menghapus dosa selain menambah pahala. Ketiga, sholatnya itu sendiri menghapus dosa dengan jumlah yang besar. Keempat, seusai sholat, salam kanan, salam kiri, kita wirid. Minimalnya baca tasbih 33, baca tahmid 33, baca takbir 33. Berapa total? 99, lengkapkan, sempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka akan diampuni semua dosanya yang telah lalu walaupun sebesar atau sebanyak buih di lautan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallaha fi duburi kulli shalah 33 marrah wa hamidallah 33 wa kabbarallah 33 thumma tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat dunubuhu walau mithla zabadil bahr. Siapa orang yang bertasbih 33 kali seusai sholat. Lalu bertahmid 33 kali. Bertakbir 33 kali. Lalu disempurnakan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Akan diampuni semua dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Lihat. 4 poin yang berkaitan dengan sholat yang 5 waktu semuanya menggugurkan dosa. Mulai dari berwudu, melangkahkan kaki ke masjid, sholatnya itu dan wiridnya. Semua itu menghapus dosa sampai walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Dan ini kita lakukan sehari semalam minimal 5 kali. Dan itu yang dijaga di pondok pesantren. Semua pondok pesantren seperti itu kan. Dan ini tidak dilakukan oleh orang-orang yang hidup di luar pondok pesantren. Bayangkan kalian ini sehari-hari melakukan hal itu. Ya belajar ilmu syar'i secara umum. Menghapus dosa, meraih pahala. Belajar ilmu tauhid secara khusus, mengampuni dosa, meraih pahala. Sholat yang 5 waktu beserta wudhunya, beserta langkahnya, beserta wiridnya, menambah pahala, mengurangi dosa. Maka apa yang kita lakukan sehari-hari di lingkungan pondok seperti ini merupakan perwujudan atau amal yang nyata dari firman Allah, wasari'u ila magfiratin atau wasabiqu ila magfiratin. Bersegera kalian menuju ampunan Allah, maknanya bersegera mengamalkan amalan yang bisa mengundang turunnya ampunan Allah. Makanya semangatlah kalian dalam mempelajari ilmu, terutama ilmu tauhid. Semangatlah kalian dalam memelihara sholat dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai, saya tadi mendengar dan melihat langsung tuh, imam sudah takbir, walaupun takbirnya tanpa mengomando, luruskan dulu hanya, udah dengar retret acan, elehku tentara, siap gerak, langsung. Imam itu harus perhatian dulu tuh. Luruskan. Jangan cuek, tanggung jawab imam. Setelah imam takbir dengan suara yang pelan, untung pakai mic. Sudah baca Al-Fatihah. Di belakang saya tuh masih ada yang ngobrol. Masih ada, bukan ngobrol haharewasan, masih ada yang suara keras. Di depan ada, di pinggir ada, di belakang. Duh, santri siga kieu patut
Jadi begitu imam takbir, semua obrolan, semua aktivitas hentikan langsung takbir. Harusnya sebelum imam takbir kita siap-siap. Karena kita akan menghadap zat penguasa semesta alam. Begitu imam takbir Allahu Akbar, langsung kita takbir. Hentikan semua omongan. Jangan sampai santri tahunan ngaji belajar, imam sudah baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, masih ada yang ngobrol. Dalam hati saya geremet, aduh hayang nekean teh jelema teh. Sampai hebat oge di dalam sholat. Nanti saya selesai salam, saya mau lihat siapa tadi yang ngobrol masih. Tapi pas salam lupa, jadi nggak tahu siapa tuh. Semoga tidak terulang lagi pada sholat isya sekarang dan sholat-sholat yang akan datang ya. Nih lihat, ini amalan yang ketiga. 3 amalan ini kalian lakukan di sini. Pertama, belajar ilmu syar'i secara umum. Kedua, belajar ilmu tauhid. Sahana lempar-lempar kertas tuh. Ketiga, sholat dan semua aktivitas amalan yang berkaitan dengan sholat. Keempat, amalan keempat yang bisa mengundang turunnya pahala dan ampunan yang juga sehari-hari kalian lakukan di sini adalah, nanti aja kita jelaskan lagi. Untuk sekarang sudah cukup sampai di sini. Kaliannya juga sudah gelisah. Saya juga sudah cangkel-cangkeng. Sudah lebih dari 1 jam waktu yang kita habiskan. Cukup sampai di sini saja dulu. Dan sebelum kita tutup ada 2 pertanyaan yang bisa diajukan. Siapa yang bertanya saya akan kasih hadiah kontan. Cung. Ya, siapa yang bertanya? Saya Hanif dari kelas 7B. Hanif. Ya, Hanif. Misalnya kalau kita sujud atau ruku, kan nanti kita berdiri lagi gitu, i'tidal gitu kan kalau ruku mah. Nah, misalnya kalau kita tidak membaca doa atau tidak benar salatnya, terhapus gak dosanya? Taib, tadi dijelaskan orang ketika ruku, sujud, bangkit itu dosanya diampuni. Sekarang kalau nggak baca doa ketika ruku dan sujud, nggak benar gitu, apa diampuni? Enggak gitu ya. Ruku dan sujud rukun sholat. Bacaan yang dibaca dalam ruku dan sujud adalah wajib, termasuk wajib sholat. Siapa yang tidak melakukannya dia dosa, hanya ruku saja, tapi nggak baca subhana rabbiyal azim. Sujud tapi tidak membaca subhana rabbiyal a'la, dosa dia. Oleh karena itu tidak boleh. Nah, terus bagaimana baca tapi ngalamun, malaweng. Pikiran kemana-mana. Baca mah baca doa. Tapi yang baca hanya mulut, yang sholat hanya mulut dan anggota badan. Hatinya, pikirannya nggak ikut sholat. Apakah dapat pahala dan menggugurkan dosa? Tidak. Dia hanya sudah dianggap menunaikan kewajiban. Tapi seluruh yang Allah janjikan bagi orang yang sholat berupa pahala, berupa ampunan, magfirah, itu tidak Allah berikan. Malah terkena dengan ancaman fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat. Yang sholat kayak begitu tuh. Sahun di dalam sholatnya. Lalai dia. Melamun dalam sholatnya. Tidak khusyuk dalam sholatnya. Makanya seusai sholat tetap dia itu melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kalau sebelum sholat dia tukang jahil ke kawan-kawannya. Tukang bohong, tukang gibah, tukang melakukan banyak keburukan, setelah sholatnya tetap begitu. Nggak ada asar, nggak ada dampak, nggak ada pengaruh sholatnya ke dalam karakternya. Nggak, terkena dengan ancaman fawailul lil musallin. Orang itu diazab. Diazab karena apa? Diazab karena kelalaian dia dalam sholat. Tapi kan dia sholat, iya sholatnya menghapus kewajibannya.
Karena sudah dia tunaikan. Tapi beberapa kesalahan dia dalam sholat menyebabkan dia diazab. Jadi ketika sholat juga banyak orang yang berbuat dosa di dalam sholat. Dosa tidak ikhlas, dosa tidak khusyuk, dosa tidak mutabah, banyak. Makanya pantas apabila setelah salam, kanan, salam kiri, yang pertama dilakukan sesuai sholat apa? Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena dalam sholat aja kita berbuat dosa. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ini hadiahnya nih. 2, kasih. Ya, sampai di sini saja dulu. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.